Perkenalkan, nama saya Novin Sarlarongga dengan NIM 23110054. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang saya kerja. Yang pertama di sini yang saya ambil itu tentang TOGAF. Judul artikelnya Perancangan Arsitektur Sistem Informasi Akademik Menggunakan The Open Group Arsitektur Framework. Penulis Rika Fitriana Muhammad Bak. Nama jurnal Teknokompak. Tahun publikasi 2019. Volume edisi atau halaman vol 13, nomor 1,24 sampai 29. Yaitu URL database sumber dari Google Scholar. Ringkasan jurnal, latar belakang penelitian. SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung belum memiliki arsitektur untuk sistem informasi akademik meskipun telah memiliki infrastruktur TI kompleks data yang tinggi di sekolah tersebut. Memunculkan risiko kesalahan manajemen data, diperlukan sebuah rencana arsitektur untuk membangun, mengelola dan mengimplementasi arsitektur enterprise sistem guna memudahkan pengelolaan data dan informasi. Masalah utama yaitu bagaimana menyusun blueprint untuk menggunakan informasi yang mendukung aktivitas bisnis di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung, dan bagaimana merancang arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, opportunity and solution, serta migrasi planning. Kontes penelitian yaitu bidang ilmu teknologi khususnya perancangan enterprise arsitektur pada sistem informasi akademik SIAKAD di lingkungan pendidikan SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Tujuan utama dari penelitian ini menghasilkan perencanaan enterprise arsitektur yang dapat digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan sistem informasi akademik yang terintegrasi serta mendukung menunjang strategi bisnis SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Metodologi penelitian menggunakan The Open Group Arsitektur Framework atau TOGAF dengan metode arsitektur development untuk membuat blueprint sistem informasi akademik. Pengujian dilakukan menggunakan metode expert judgment atau pertimbangan ahli. Hasil penelitian ini menghasilkan kerangka dasar blueprint dalam mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung kebutuhan sekolah. Selain itu dihasilkan kerancangan arsitektur enterprise atau daftar aplikasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan sistem informasi akademik menggunakan framework. Kesimpulan dan rekomendasi, perancangan SIKAD menggunakan TOGAF menghasilkan rancangan yang terintegrasi antar bagian dan sesuai dengan kebutuhan akademik SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Analisis kritis kelebihan jurnal menyajikan kerangka kerja yang komprehensif untuk merencanakan arsitektur sistem informasi akademik. Penelitian menghasilkan blueprint yang dapat dijadikan acuan nyata dalam pengembangan sistem di sekolah, termasuk daftar aplikasi yang disiapkan. Kelemahan jurnal belum menjelaskan secara rinci terhadap tahapan atau developers dari semua fase arsitektur development. Misalnya tahap teknologi, peluang solusi dijelaskan secara minimal. Informasi biografi yang dihasilkan di awal formulir. Relevasi dan mata kuliah sangat relevan. Topik utama penelitian adalah perancangan enterprise arsitektur menggunakan TOGAF. Kontribusi penelitian memberikan kerangka dasar blueprint untuk mengembangkan sistem informasi akademik yang terintegrasi di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Catatan tambahan, komentar atau pertanyaan, perlu dipastikan fase-fase selanjutnya dari TOGAF ADM seperti teknologi, arsitektur dan migran planning telah dirancangkan dokumen lengkap dan penelitian. Yang kedua, topik 2 adalah etil. Judul artikel perancangan helplet sistem model berbasis etil versi 3 domain Problem Manajemen dan Insiden Manajemen. Penulis ahli Imron Widya Choil Linda Atika. Nama jurnal Ilmiah Informatika Global. Tahun publik
2020, volume edisi, volume 11, nomor 1 Juli 2020, halaman 1-8. Sumber dari Google Scholar. Latar belakang penelitian manajemen pelayanan teknologi informasi TI sangat berpengaruh untuk berorganisasi dalam pencapaian tujuan strategi detik. Sampel telah memanfaatkan teknologi informasi, namun belum diketahui sejauh mana layanan TI yang digunakan mampu bekerja sama efektif dan efisiensi dalam mencapai target organisasi. Masalah utama yaitu menganalisis dan merancang masalah pelayanan yang terjadi pada detik Sumsel, penekanan pada proses insiden manajemen dan problem manajemen dari Service Operator ETIL 3. Apa konteks penelitian? Bidang ilmu teknologi khusus manajemen layanan TI, manajemen ITSMN dengan menggunakan kerangka kerja ETIL 3. Tujuan utama itu menganalisa dan melakukan desain perancangan terhadap masalah pelayanan yang terjadi di detik Sumsel. Metodologi penelitian menggunakan kerangka kerja ETIL 3 dengan fokus pada domain service operation, proses pengumpulan data, mengembangkan metode wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menghasilkan help set sistem yang memberikan kesimpulan dari beberapa insiden yang sering terjadi dan dilakukan oleh pengguna sistem. Hasilnya berupa dokumentasi dan alur penanganan insiden yang jika terjadi berulang kali akan dijadikan sebagai problem manajemen. Kesimpulan dan rekomendasi perancangan helpdesk sistem berbasis STL3 domain problem manajemen dan insiden manajemen dapat memberikan penanganan sesuai alur yang dibangun dari rekomendasi agar insiden yang terjadi berulang kali jadi sebuah problem manajemen untuk penyelesaian permasalahan. Analisis kritis, kelebihan jurnal. 1. Menggunakan kerangka kerja standar internasional ETIL 3 untuk meningkatkan kualitas layanan TI. Yang kedua, fokus pada 2 proses operasional kritis dan insiden problem yang relevan untuk operasional harian. Kelemahan jurnal. Abstrak menyebutkan usulan 2 solusi perencanaan optimal intervensi yang optimas intervensi problems untuk menambah pembahasan dan hasil di bagian yang tersedia. Relevasi dan mata kuliah sangat relevan meskipun topik yang Anda tetapkan adalah TOGAF. ETIL 4 adalah kerangka kerja tata kelola dan manajemen layanan TI. Kontribusi penelitian memberikan desain perancangan helpdesk sistem produsen untuk penanganan insiden dan masalah berdasarkan standar ETIL 3 yang dapat digunakan dalam komentar tambahan. ETIL penting untuk memastikan apakah jurnal ETIL ini dapat diterima sebagai bagian dari tugas. Yang ketiga yaitu topiknya tentang COVID. Judul artikel Audit Sistem Informasi Akademik menggunakan metode COVID-5. Penulis Tri Rahayu Nursyafia Matondang Bayu Hunanto. Nama jurnal Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan JTIPT UNP. Tahun publikasi Mei 2020. Volume 13, nomor 1 edisi Maret 2020 P 117 sampai 123. Sumber dari Google Scholar. Latar belakang penggunaan teknologi informasi khususnya sistem informasi akademik sangat membantu kegiatan administrasi akademik di perguruan tinggi termasuk UPN Veteran Jakarta. Isu utamanya adalah keperluannya mengukur tingkat kematangan maturity level dan penerapan kinerja TI dalam mengimplementasi SIADET di UPNWJ serta mengetahui bagaimana pengawasan proses-proses TI yang berjalan. Apa konteksnya? Bidang ilmu teknologi dan tata kelola audit sistem informasi akademik. Tujuan utama mengukur tingkat kematangan dan penerapan kinerja teknologi informasi dalam mengimplementasi SIAKDA pada UPNWJ. Metode penelitian kualitas dengan objek penelitian yang alamiah, pengumpulan data, observasi, no-pression, wawancara, dan sebagainya. Hasil penelitian level kematangan saat ini rata-rata capability level keseluruhan 5 domain proses data dan domain EDMOD APOO 5. Kelebihan jurnal menggunakan kerangka kerja tata kelola TI yang diakui secara internasional yaitu COVID-5 untuk mengukur kapasitas TI secara terstruktur. Kelemahan metode pengumpulan data kuesioner menggunakan skala Goodman yang hanya memiliki 2 pilihan jawaban, ya atau tidak. Relevasi dan mata kuliah sangat relevan terutama untuk mata kuliah yang membahas audit sistem informasi dan tata kelola teknologi IT. Kontribusi penelitian memberikan panduan dan temuan empiris mengenai tingkat kapasitas.
Komentar atau pertanyaan, penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa proses pelayanan DSS01 sudah lebih matang level 3 dibandingkan proses perencanaan, pembangunan, evaluasi, dan pengendalian level 2. Pertanyaan, apa rekomendasi khusus untuk domain EDMO 05? Masuk jurnal keempat, yaitu topik dari metode Zahman. Judul artikel, perancangan arsitektur sistem pemesanan tiket wisata online menggunakan framework Zahman. Penulis Sudin Sepaudin, Egit Purdabati, Cecep Warman Sibaun Giri. Nama jurnal Sisfokom, Sistem Informasi dan Komputer. Tahun publikasi 2022, terbit 5 Juli 2022. Data sumber dari Google Scholar. Latar belakang wisata situs Sukarame Prakansalak masih menjalankan kegiatan pemesanan tiket masuk secara manual. Cara manual ini menyebabkan antrian yang sangat panjang dan membuat petugas loket kesulitan menghitung jumlah pengunjung berperombongan. Masalah utamanya belum ada sistem informasi penunjang kerja yang memadai untuk proses pemesanan tiket wisata. Konteks penelitian, perancangan arsitektur sistem informasi enterprise arsitektur dalam bidang pariwisata. Tujuan utama dari penelitian ini merancang enterprise arsitektur sistem pemesanan tiket wisata online menggunakan framework Zahman agar proses pemesanan tiket menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Metode penelitian kualitatif dengan objek penelitiannya yang alamiah, pengumpulan data observasi, peninjauan langsung, wawancara pemilik dan petugas loket, dan studi pustaka perancangan sistem menggunakan Zahman Framework. Hasil penelitian ini menghasilkan analisis dan perancangan sistem pemesanan tiket wisata online yang dapat mengelola data dan menghitung jumlah pengunjungan harian. Kelebihan jurnal menggunakan Zahman Framework yang terstruktur untuk memastikan perancangan sistem terintegrasi dan mempertimbangkan sebagai perspektif stakeholder dari planner hingga desainer. Perancangan sistem bersifat praktis dan langsung mengatasi masalah efisien operasional di objek wisata. Kelemahannya, jurnal hanya memperkenalkan rincian perancangan hingga perspektif desainer sistem model, sementara perspektif builder, implementer, dan pertipen kurang detail sehingga tidak memenuhi referensi utuh dari 6x6 Zahman Framework. Jurnal ini sendiri mengakui bahwa kelemahan framework yang digunakan adalah sulit diimplementasi secara keseluruhan dan tidak ada contoh maupun checklist yang siap secara utuh. Relevansi dan mata kuliah sangat relevan dengan mata kuliah sistem informasi, perancangan sistem informasi, dan arsitektur enterprise karena fokus utama adalah penerapan Zahman Framework untuk metode dan perencanaan sistem informasi. Kontribusi penelitian memberikan metode arsitektur enterprise yang jelas dan terstruktur untuk sistem arrangement pemesanan tiket online yang dapat digunakan sebagai cetak biru bagi pengelola situs Sukarame untuk mengembangkan teknologi informasi mereka. Komentar atau pertanyaan, perencanaan sistem ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan layanan wisata. Pertanyaannya, mengingat arsitektur telah dirancang hingga perspektif desainer, apakah hingga online ini telah mengimplementasi di Bluet dan digunakan wisata situs Sukarame saat itu. Jurnal yang kelima yaitu menggunakan Word and Paper. Judul jurnalnya, perancangan strategi SITI menggunakan metode Word and Paper pada PT XYZ Kota Tangerang. Penulis Kevin Nagsi Yani Rakhaja. Nama jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Tahun terbit Juni 2022. Halaman ada 1482 sampai 1491. Sumber datanya dari Google Scholar. Latar belakang penelitian, PT XYZ, perusahaan manufaktur pulp and paper, telah menerapkan sistem informasi dan teknologi informasi SITI untuk mengunjung visi dan misi perusahaan, namun penerapan seringkali belum efektif dan efisien karena itu sistem yang digunakan sudah cukup tua. Masalah itu kurangnya efektivitas dan efisien dalam menggunakan SITI pada PT
X, Y, Z karena sistem yang digunakan merupakan sistem lama yang sudah ketinggalan dan tidak menyebabkan proses bisnis yang jadi kaku. Konteks penelitian perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi SITI Strategic Planning. Tujuannya yaitu menggunakan metode word and paper. Tahapan analisis meliputi yang pertama analisis lingkungan bisnis internal, analisis yang kedua analisis lingkungan bisnis eksternal, yang ketiga analisis lingkungan SITI internal, yang keempat analisis lingkungan SITI eksternal. Metodologi penelitian menggunakan metode word and paper. Tahapan analisis meliputi analisis lingkungan bisnis internal, bisnis eksternal, SITI internal dan SITI eksternal. Hasil penelitian, hasil akhir merubah dokumen rekomendasi untuk pengembangan sistem lama atau kerangka kerja baru. Rekomendasi sistem informasi yang dapat dikembangkan adalah SAP Ariba, sistem tracking barang, dan sistem penyimpanan data. Rekomendasi ini diklarifikasi ke dalam portofolio aplikasi menggunakan MS Farland Strategi GERT. Analisis kritis, kelebihan jurnal menggunakan metode word and paper yang mampu memberikan hasil perencanaan strategi SI spesifik bisnis internal dan eksternal. Yang pertama, melakukan analisis komprehensif SWOT full chain paths untuk menjaminkan keselarasan antara strategi SI dan TI dengan strategi bisnis. Kelemahannya, secara eksplisit menyebut semua yang digunakan perusahaan sudah lama dan kaku, tetap fokus penelitian pada perusahaan pembelian. Relevansi yaitu sangat relevan dengan mata kuliah perencanaan strategi bisnis, tata kelola TI, IT governance, dan manajemen proyek TI karena fokus pada perumusan strategi TI. Kontribusi penelitian memberikan kerangka kerja pada peta jalan roadmap bagi PT XYZ untuk mengembangkan sistem lama menjadi sistem yang lebih modern. Komentar atau pertanyaan, hasil analisis menunjukkan sistem lama penyebab proses bisnis kaku. Apakah rekomendasi dengan pengembangan sistem terutama ke SAP Ariba sudah mencakup perubahan tata kelola proses bisnis agar melakukan tersebut dapat kehilangan secara menyeluruh atau hanya mempercepat proses yang sudah dilakukan? Sekian presentasi dari saya. Jadi ini saya ambil hanya 5 jurnal. Terima kasih.